Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya perkenalkan, saya Yulia Frola. Saya mahasiswa Magister Manajemen, Konsentrasi Manajemen Sumber Daya Manusia, Universitas Riau Kepulauan, Unrika. Siapa sih di sini yang nggak tahu Unrika? Pastinya teman-teman di sini kenal dan tahu Unrika. Universitas Riau Kepulauan adalah salah satu kampus terbaik yang ada di Batam. Mulai dari dosennya yang kompeten dan berkualitas, kampusnya yang wow, dan juga sarana dan prasarananya yang lengkap. Dan juga yang tidak kalah pentingnya, biaya kuliahnya yang terjangkau dan bisa dicicil. Oke, kalau berbicara Unrika, nggak akan habis-habisnya. Saya lanjutkan. Di sini atau di video kali ini saya tidak sendiri. Saya bersama dua rekan saya. Ada Mbak Resti Butar-Butar dan juga ada Bapak Muhammad Ali. Dan juga tak lupa juga saya ucapkan selamat pagi kepada Ibu Sri Langgeng Ratnasari SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Kinerja. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan presentasi, kami akan sharing kepada rekan-rekan, mudah-mudahan menambah ilmu, wawasan, dan lain sebagainya. Tapi sebelum itu, saya ada quotes. Kali ini, orang bijak mengatakan bahwa ilmu itu bukan apa yang dihafal, tapi apa yang bermanfaat bagi orang lain. Dan ketika menyampaikan kebermanfaatan untuk orang lain, tentu didasari oleh sebuah ilmu dan cara yang efektif. Dan pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai fungsi dan peran manajemen kinerja. Oke, baik, pada kesempatan kali ini saya sedikit mengulas mengenai fungsi dan peran manajemen kinerja dalam sebuah perusahaan. Setiap perusahaan yang didirikan memiliki tujuan yang baik, dan untuk mencapai tujuan perusahaan itu, maka diperlukan kinerja yang bagus. Untuk menjamin seluruh proses berjalannya baik, diperlukan usaha dari manajemen dalam mengatur dan melaksanakan aktivitas. Manajemen kinerja perusahaan adalah sarana yang ada dalam perusahaan untuk mengelola kinerja yang telah ditentukan dan disepakati bersama. Manajemen kinerja harus mampu membawa perusahaan menjadi satu kesatuan tim untuk mencapai hasil yang baik. Kinerja itu sendiri bukan hanya kerja, bekerja, dan bekerja, tapi juga mencakup bagaimana strategi mengatur jalannya proses kerja dan memberikan kepuasan tersendiri bagi konsumen yang dilayani perusahaan. Fungsi manajemen kinerja yang baik akan memberikan manfaat bukan hanya kepada pihak perusahaan saja, tapi bagi seluruh anggota perusahaan, termasuk karyawan yang bekerja dan manajer yang memimpin di sebuah perusahaan itu. Dalam penerapannya sehari-hari, manajemen kinerja menghargai kejujuran, saling memberikan pelayanan terbaik ke dalam maupun keluar perusahaan, memiliki rasa tanggung jawab sehingga dalam bekerja setiap anggota tim merasa nyaman dan terjadi komunikasi yang baik antara tim. Nah, fungsi manajemen kinerja adalah untuk menentukan sasaran yang jelas dan terarah. Di dalam terdapat tujuan organisasi yang ingin dicapainya, strategi, rencana kerja, dan saluran komunikasi atasan dan bawahan untuk memastikan pencapaian kerja yang diharapkan. Baik, terima kasih Mbak Yulia. Saya akan melanjutkan presentasi ini. Sebelumnya, saya perkenalkan diri saya dulu. Saya Resti Butar-Butar, NIM 20180005. Baik, saya akan mempresentasikan fungsi manajemen kinerja. Fungsi manajemen kinerja adalah untuk penentuan sasaran yang jelas dan terarah.
Di dalamnya terdapat tujuan organisasi yang ingin dicapai, strategi, rencana kerja, dan saluran komunikasi atasan dan bawahan untuk memastikan pencapaian kinerja yang diharapkan oleh perusahaan agar mampu membawa perusahaan menjadi satu kesatuan tim untuk mencapai hasil yang lebih baik atau maksimal. Fungsi manajemen terdapat 4 poin, yaitu poin pertama adalah menjadi suatu indikator kinerja dengan KPI atau yang sering disebut dengan Key Performance Indicator. KPI atau yang disebut dengan Key Performance Indicator adalah mengukur secara kinerja secara kuantitatif dan jelas, serta waktu untuk mencapainya. Tentu saja ukuran ini harus menjawab tantangan yang dihadapi oleh perusahaan tersebut. Dalam bisnis atau perusahaan komersial, maka indikator kinerjanya adalah berbagai aspek finansial seperti laba, pertumbuhan penjualan, lalu indikator pemasaran seperti jumlah pelanggan. Pemerintahan pun sekarang sudah menggunakan KPI ini. Poin kedua, mencapai tujuan perusahaan. Mencapai tujuan perusahaan adalah manajemen kinerja yang berfungsi dalam membantu mencapai tujuan dari perusahaan. Keberadaannya membuat tujuan perusahaan bisa dimonitor dan dikalibrasi ulang jika dibutuhkan. Ibarat sebuah kompas yang membantu untuk mengembalikan perusahaan ke jalur yang benar. Poin ketiga adalah memperbaiki sistem kerja. Perubahan ini adalah merupakan satu-satunya yang konstan di dunia. Meskipun sebuah perusahaan yang terlihat hebat dan megah, terkadang belum tentu memiliki manajemen kerja yang solid. Untuk itulah fungsi manajemen kerja perusahaan dibentuk. Perbaikan dan penyempurnaan sistem yang sudah ada akan membawa dampak positif baik kepada karyawan dan perusahaan tersebut. Poin keempat adalah menciptakan apresiasi. Menciptakan apresiasi ini adalah salah satu penilaian kinerja dalam perusahaan yang objektif. Sangat penting di mana penilaian kinerja ini adalah dilakukan oleh atasan rekan sekerja, pengguna jasa atau yang disebut dengan klien atau serta bawahan. Pada prinsipnya, manusia itu berpikir secara subjektif, memilih apa yang dianggap atau apa yang disukai. Tetapi menilai secara bersama mampu mengubah sikap subjektif itu menjadi sangat mendekati objektif. Dengan demikian, ternyata berpikir bersama jauh lebih holistik daripada berpikir sendiri-sendiri. Ini dapat memberi semangat kerja bagi semua karyawan. Mereka akan bekerja keras karena merasa dihargai. Demikian presentasi ini kembali akan dilanjutkan oleh Bapak Muhammad Ali. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak. Saya akan lanjutkan materi presentasi ini dengan manfaat manajemen kinerja. Manajemen kinerja seharusnya memberikan dampak positif, bermanfaat, tidak hanya untuk karyawan, manajer, ataupun perusahaan dan organisasi itu sendiri. Selanjutnya, manfaat tersebut didapatkan dengan proses manajerial yang baik, serta kinerja karyawan yang berperan penting dalam peningkatan produk ataupun jasa yang sebelumnya telah ditargetkan. Selanjutnya, manfaat manajerial kinerja secara umum dibagi dalam 3 bagian, yakni manfaat bagi individu, organisasi, serta manajer maupun atasan. Yang pertama adalah untuk organisasi. Bagi organisasi maupun perusahaan, manajerial kinerja karyawan bermanfaat sebagai referensi untuk menyesuaikan tujuan organisasi dengan tujuan yang telah ditargetkan untuk tim maupun individu, guna meningkatkan kinerja karyawan pada umumnya. Selain itu, dengan lingkungan kinerja yang baik, komitmen antara karyawan dengan organisasi akan semakin tinggi. Manfaat lainnya adalah mendukung program perubahan budaya dan kultur di tempat kerja agar kondusif dan tidak stagnan. Ia juga bermanfaat untuk mendasarkan perencanaan karir tiap karyawan di depannya.
meningkatkan keterampilan karyawan, serta sebagai upaya untuk terus meningkatkan dan mengembangkan keadaan organisasi. Selanjutnya, manfaat manajemen kinerja untuk organisasi meliputi A. Sesuaikan tujuan organisasi dengan tujuan tim atau grup dan individu. Meningkatkan kinerja, memotivasi karyawan, meningkatkan komitmen, mendukung nilai-nilai inti, tingkatkan proses pelatihan gitu, dan pengembangan. Meningkatkan keterampilan, meningkatkan dan pengembangan berkelanjutan. Mencari pangkalan perencanaan karir. Membantu memeluk karyawan untuk pindah ataupun meminta untuk berhenti. Mendukung inisiatif kualitas dan layanan pelanggan total. Mendukung program perubahan budaya. Selanjutnya yang kedua adalah bagi manajer ataupun atasan. Selanjutnya merupakan manfaat manajemen kinerja bagi atasan ataupun manajer sebagai pihak evaluator dan pengawas. Manfaat yang diterima oleh manajer terkait dengan manajerial kerja karyawannya adalah pengklasifikasian kinerja serta eksitasi perilaku bagi karyawannya. Dengan demikian, ia mampu memberikan penilaian yang efektif ke depannya. Dalam manajerial karyawan tersebut, manajer juga bisa memberikan imbalan non-finansial kepada bawahannya, menawarkan peluang penggunaan waktu yang lebih berkualitas, serta upaya untuk memotivasi semangat dan kinerja tim maupun individu. Manajer juga bisa membuat kerangka kerja yang berguna untuk meninjau ulang kompetensi dan kinerja karyawannya. Sementara manfaat manajemen kinerja manajer antara lain untuk carilah klarifikasi kinerja dan harapan perilaku. Menawarkan peluang untuk menggunakan kualitas waktu, tingkatkan kinerja tim dan individu, mencari penghargaan non-finansial untuk staf, mencari dasar untuk membantu karyawan yang rendah, mengembangkan individu, mendukung kepemimpinan, memotivasi dan mengembangkan tim, mencari kerangka kerja untuk meninjau tingkat kinerja dan kompetensi. Selanjutnya yang ketiga adalah manfaat untuk karyawan. Bagi karyawan terdapat manfaat yang bisa diambilnya dari manajerial karyawan, misalnya untuk mendapatkan informasi mengenai peran serta tujuan yang harus dicapai, mendukung dan mendorong kinerja karyawan lain serta lingkungan tempat kerja. Karyawan juga dapat memanfaatkan peluang kerja untuk memanfaatkan waktu yang lebih berkualitas, mengembangkan kinerja dan skillnya, serta membantunya untuk fokus mencapai tujuan. Sementara itu, manfaat manajemen kinerja untuk individu meliputi mengklarifikasi peran dan tujuan, dorong dan dukungan untuk terlihat lebih baik, bantu mengembangkan kemampuan dan kinerja, peluang untuk menggunakan waktu berkualitas, objektivitas, dasar dan kejujuran untuk mengukur kinerja, dan merumuskan tujuan dan rencana untuk memperbaiki cara untuk bekerja, dikelola, dan dijalankan. Sedikit saya lanjutkan mengenai peran manajemen kinerja. Manajemen kinerja berperan dalam menyesuaikan tujuan organisasi dengan tujuan tim dan individu, memperbaiki kinerja, memotivasi pekerja, meningkatkan komitmen, mendukung nilai-nilai inti, memperbaiki proses pelatihan dan pengembangan, meningkatkan dasar keterampilan, mengusahakan perbaikan dan pengembangan berkelanjutan, dan juga mengusahakan basis perencanaan karir, membantu menahan pekerja yang terampil agar tidak pindah, dan juga
mendukung inisiatif kualitas total dan pelayanan pelanggan, mendukung program-program perubahan budaya. Dan juga tadi sudah dijelaskan mengenai fungsi dan manfaat oleh Bapak Ali dan Ibu Resti Butar-Butar. Mungkin sampai di sini video kami atau presentasi kami pada kali ini. Sedikit quotes dari saya. Pendidikan bukan hanya persoalan ke sekolah, ke kampus, lalu mendapatkan ijazah, tapi soal memperluas wawasan serta menyerap ilmu dalam kehidupan. Saya Yulia Frola. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.